Inspirasi membuka inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam untuk semuanya penonton setia dari Duta Baca. Nah, kali ini kita lagi duduk santai ya. Podcastnya duduk santai bareng Duta Baca tahun lalu. Mungkin nanti bisa berbagi pengalaman dan gimana sih biar bisa jadi Duta Baca seperti itu. Di sini ada Bang Agung Pradana Putra. Halo. Oke, Bang. Gimana nih kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik ya, harusnya baik sih, Bang. Ya, saya baik. Iya. Nah, di sini gimana sih Abang bisa jadi Duta Baca? Karena kan Abang lah yang pelopor pertamanya Duta Baca sebelum kami nih, Bang. Itu gimana nih sedikit ceritanya gitu? Oke, cerita gimana caranya jadi Duta Baca dan pertamanya ya. Karena pelopor. Ya, kalau pelopor rasanya kalau pelopor sih bukan karena abangnya ya, tapi karena perpustakaannya gitu. Jadi pertama kali itu di tahun 2022 ya, di tahun 2022 itu perpustakaan membuka Duta Baca itu. Awalnya sih nggak terlalu interest gitu. Nggak terlalu interest nih apa sih Duta Baca ini, kemana nih arahnya gitu, apa nanti dia bakal jadi arahnya kemana gitu, masih abstrak kayak gitu. Tapi di saat itu emang abang udah suka baca karena dari SMK dulu tuh abang juga jadi tenaga pengajar juga, ngajar ke adik-adik kayak gitu. Dan itu tiap hari itu dibiasain untuk baca buletin. Jadi udah senang baca dari dulu gitu. Terus udah punya beberapa buku juga. Jadi terus kayak cuman nggak terlalu tergambar aja, terlalu apa sih Duta Baca ini arahnya kemana. Setelah itu dibuka dong kompetisinya, Duta Baca ini, ikutin proses seleksinya, ada proses kayak administrasi, terus ada administrasi itu kayak berkas-berkas kita, terus ada karya tulis juga, terus habis itu kita disuruh buat PPT, presentasi. Setelah kita presentasi nanti diseleksi lagi, nanti kita diambil sekitar berapa ya, kalau nggak salah ada 5 besar, jadi ada sekitar 10 orang. Setelah itu baru nanti pengumuman diambil 3 pasar. Jadi pertamanya itu ya karena ada dibuka itu terus coba-coba gitu. Berarti emang udah ada ya, Bang, apa ya, minat di literasi lah kalau kita bilang. Selain itu, Bang, nih dari Bang Agung juga ya, Dina lihat dari CV Abang juga ikut andil berkontribusi di dunia kreatif ya, Bang. Nah, itu gimana nih, Bang? Karena dan passionnya abang itu lebih ke dunia kreatif kayak desain ataupun nanti misalnya seni juga kayak gitu, atau enggak public speaking dan lain-lain. Itu memang udah passion dan minatnya gitu. Tapi kalau soal pendidikan dan karir itu kan nanti bisa jadi beda gitu. Kan kita bisa aja jadi seorang misalnya kita di teknik sipil, kita bisa aja jadi seorang insinyur, tapi kita punya passion juga misalnya di musik, misalnya kayak gitu. Atau enggak misalnya kayak Dina misalnya di mana Dina? Dina sendiri dari Kesmas. Dari Kesmas misalnya kita di dunia kesehatan, tapi misalnya kita juga suka di desain grafis atau misalnya debat atau lain sebagainya gitu. Jadi mungkin agak berseberangan, tapi memang karena itu passionnya abang, jadi coba abang gelutin, coba abang jalani gitu. Berarti ini sedikit ya, Bang, mungkin dari Abang kemarin jadi Duta Baca itu program yang mungkin terrealisasi dan mungkin pengennya terrealisasi di kepengurusan Abang cuman nggak terrealisasi, mungkin dari Duta Baca yang angkatan kami lah nih, Bang, yang lanjutin gitu, Bang. Oke, program-program ya. Soal program-program pertama di zamannya abang itu kan jadi perdana. Pertama kalinya ada Duta Baca di kampus kita. Iya. Jadi karena ini pertama, abang dan teman yang lain itu masih menemukan pola gitu. Jadi kita waktu diskusi sama ibu kepala perpustakaan, Ibu Mahmur, itu memang kita diskusinya kalau sana kayak ibu, masalah kita ini, ibu itu sadar gitu bahwa kalian ini pertama, jadi akan ada try dan error gitu. Jadi masih menemukan pola gitu. Namun di balik itu, sekalipun kita masih pertama dan masih ada mungkin masih nyari-nyari nih polanya kemana, kita tetap jalani program-program kita. Misal kayak pertama,
tiap-tiap kandidat itu kan punya programnya masing-masing, gitu. Punya egonya masing-masing. Jadi waktu kita diskusi itu rasanya tiap-tiap personal pengen, enggak lah aku pengen programku ini, aku pengen programku ini. Salah satu tantangan kita tuh, jadi kita harus nemuin jalan tengahnya yang mana yang bisa menyatuin program-program ini. Kalau soal bicara program, waktu pertama itu step pertama kita setelah terbentuk, abang itu waktu pertama kali, waktu udah dilantik di hari yang sama, abang ngumpulin teman-teman duta baca yang lain, teman-teman duta baca yang lain yang udah ikut seleksi untuk abang bentuk. Kita ini ada namanya komunitas duta baca. Inginnya abang mereka menjadi anggota ataupun yang support kita untuk bisa tetap meningkatkan literasi anak-anak di UTU gitu, dan juga meningkatkan kunjungan mahasiswa UTU ke perpustakaan. Setelah abang kumpulin, abang jadiin komunitas gitu. Abang buatin grupnya. Setelah itu kita juga ada buka rekrutmen tuh, karena kan kita pengen mungkin ada mahasiswa lain yang pengen punya minat baca tapi pengen ikut kayak gitu. Nah, setelah kita rekrut, barulah kita coba pelan-pelan jalani programnya. Misalnya kayak pertama itu kalau di abang setelah rekrutmen tuh abang coba buat bedah buku kemarin. Bedah buku tuh ke perpus terus nanti abang baca buku, abang cari kesimpulannya. Setelah itu abang share gitu. Karena kalau misalnya abang langsung suruh ke anggota, itu kan agak susah rasanya. Jadi abang coba contohkan dulu, abang jadi yang pertama. Berarti contohin dulu nih ya? Contohin dulu gitu, karena kan kalau misalnya kita nyuruh-nyuruh aja kayak ayo coba bedah buku, ayo ini. Kan kadang kan anggota kan susah ikut ya gitu. Jadi kita mending kita lewatnya gerakin dulu lewat kita langsung gitu. Yaudah kayak itu. Terus ada juga abang kalau misalnya kayak di sosial media, abang juga ada angkat kayak quotes kayak gitu. Terus misalnya nanti ada apalagi ya program. Sebenarnya banyak sih programnya, kita cuman banyak juga yang belum terrealisasi karena itulah pertama itu kan masih menemukan pola juga dan sebagainya. Ya gitu-gitu. Ada juga program ini kayak kan kita kan tujuan dari duta baca itu kan selain edukasi untuk literasi, kita kan juga pengen promosi. Ayo teman-teman datang ke perpus. Nah juga kita ada buat kayak konten video gitu nanti tentang pengetahuan umum, tentang pengetahuan perpustakaan juga gitu. Jadi kita buat video kreatif kayak gitu supaya bisa narik mahasiswa-mahasiswa untuk tetap berkunjung ke kita. Ya mungkin itu ada beberapa programnya, dan selainnya mungkin ada teman-teman sahabat apa sih namanya, anak-anak duta baca apa sih? Teman-teman duta baca itu apa ya namanya? Sobat literasi. Sobat literasi ya. Nah, sobat literasi boleh lihat di IG-nya lah ya, di IG-nya duta baca itu. Oke, nah jadi mungkin ya dari permasalahan di UTU lah kita bilang nih, karena duta baca UTU kayak masih minimnya nih minat baca mahasiswa. Itu sebenarnya permasalahan itu emang minim dari mahasiswa. Ini menurut pandangan abang ya, minim dari mahasiswanya atau aksesnya kurang kah, atau dari nggak ada support atau gimana nih bang? Oke, ini menarik ya, karena ini menjadi salah satu rumusan juga waktu pemilihan duta baca dulu. Iya, ini gimana ya caranya meningkatkan minat baca anak-anak mereka ini, apa sih masalahnya? Apakah akses, apa sebenarnya kalau menurut abang pribadi itu banyak faktor. Ada beberapa faktor. Bisa jadi karena aksesnya kita, karena perpustakaannya kita itu cukup jauh dari gedung baru, karena anak-anak kan udah kuliah di gedung baru. Tapi yang jadi poin utama dan krusial yang menjadi poin abang juga waktu presentasi adalah kenapa anak-anak nggak suka baca atau minat bacanya kurang, karena mereka belum tahu nilai penting. Jadi menurut abang nilai penting itu sangat-sangat krusial gitu. Jadi abang waktu presentasi itu abang bilang, kenapa harus suka baca? Kenapa aku harus baca buku? Kalau misalnya aku nggak baca buku terus aku ada yang aku punya, kan aku tinggal googling. Kenapa harus gitu? Misalnya contoh kayak misalnya Kesmas misalnya kayak kenapa kita harus edukasi masyarakat tentang kesehatan stunting misalnya? Kenapa? Misalnya ya kan kenapa aku harus baca buku tentang itu kayak gitu? Kan tinggal googling aja apa data-data yang aku perlukan gitu. Kenapa harus fokus gitu? Jadi poin utamanya adalah
kita harus tahu nilai, kita harus kasih tahu nilai penting ke mahasiswa itu gitu. Kenapa harus baca? Terus di poin itu abang kasih tahu bahwa ini itu akan relate ke masa depan kita. Kenapa? Kalau kita nggak tahu nilai penting baca, kita nggak akan baca. Kalau kita nggak akan baca, maka pengetahuannya kita, kualitas SDM kita akan rendah. Kalau kualitas SDM kita akan rendah, kita nggak dapat bersaing dengan tenaga-tenaga yang lain gitu, bahkan bisa jadi tenaga asing gitu. Jadi nanti udah sekalinya udah tamat, terus kita nanti ngeluh, ini gimana nih pemerintah nih, kok nggak ngasih pekerjaan ke kita, apa nih kok pakai tenaga asing? Padahal dari awalnya apa? Kita nggak siap bersaing gitu. Dari apa tadi? Awalnya kita nggak bisa baca, karena kita nggak punya modal, SDM kita tuh rendah. Sehingga nanti jadinya ketika kita nggak bisa berkarir, kita nggak bisa dipakai dalam dunia kerja, akhirnya kita tingkat perekonomian kita juga rendah, banyak kemiskinan yang terjadi gitu. Jadi ketika kita kasih tahu yang penting itu, mahasiswanya tahu, jadi ya itu gitu. Jadi yang paling krusial, substansi daripada masalahnya atau nilai penting. Berarti value-nya lah kalau sekarang gitu. Value-nya. Jadi kita harus tahu value daripada membaca itu apa. Nah jadi mungkin ya Bang, salah satu ya motivasi Abang berkecimpung di dunia duta baca itu apa, terutama untuk UTU kita gitu Bang? Ya, kalau untuk UTU udah jelas ya, tadi salah satu alasannya juga karena mahasiswa kita itu belum tahu nilai pentingnya membaca kayak gitu. Sadar nggak bahwa kadang kalau kita lihat di medsos ada informasi misalnya ya, contohnya informasi apa ya, misalnya kayak pengumuman lomba, misalnya ada pengumuman lomba, terus nanti ada kontak personnya atau ada hal-hal yang udah diinformasikan, terus nanti ada aja tuh komen-komennya kayak Kak, ini nanti hubunginya kemana ya gitu, Kak, ini syarat-syaratnya apa ya, padahal udah tertulis gitu. Iya benar. Ini kan apa? Ini kan bukti bahwa kita tuh mahasiswa kita tuh minat baca itu sangat rendah kayak gitu. Saking malesnya baca, kayak ya udah tanya aja lah ini apa ya, ini apa padahal ya? udah ada. Padahal udah ada gitu. Bener. Nah jadi apa ya, hal-hal kayak gitu. Terus nanti misalnya kayak di kelas bahkan di kelas abang itu kadang abang lihat mahasiswanya, kadang ada juga dosennya, bisa jadi itu minat bacanya juga rendah kayak gitu. Bukan hanya mahasiswanya aja, tapi dosennya juga rendah gitu. Kadang ketika pernah suatu ketika ada dosen ngajar di kelas abang, dia nggak terlalu paham apa yang dia jelaskan di buku itu, tapi dia nanya akhirnya ke abang, iya gimana, menurut abang gimana kayak gitu. Akhirnya abang coba jelasin pemahamannya abang kayak gitu. Jadi artinya di sini kayak miris ya rasanya, kayak melihat mahasiswa kita atau tenaga pendidik kita itu minat bacanya itu rendah gitu. Mereka bukan nggak pintar, mereka pasti sangat pintar, makanya mereka bisa sampai jadi dosen, tapi itu kadang ada apa ya, Gak terlalu penting lah, mereka merasa mungkin gak penting gitu ya. Iya, mereka bisa ngajar, mereka tahu apa yang mereka ajarkan, tapi minat baca itu tuh perlu banget gitu. Karena apa ya, pengetahuan itu kan berkembang, nggak stuck gitu-gitu aja. Mungkin yang mereka ajarkan bisa jadi di tahun itu aja gitu. Akhirnya mahasiswa yang dipelajarin ya tahun-tahun itu aja. Makanya itu kenapa ketika kita lulus banyak tenaga kita nggak terpakai gitu. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan di lapangan kayak gitu. Misalnya contoh kayak di misalnya kayak di abang deh, misalnya kayak di abang, misalnya di teknik musik, nanti diperlukan di luar itu misalnya kemampuan untuk AutoCAD, SolidWorks, atau enggak misalnya kayak di welding, atau enggak nanti misalnya mesin produksi gitu. Tapi kan pengetahuan kita kan stuck masih tahun 1900-an gitu, bisa jadi yang diajarin buku-buku lama gitu. Sehingga karena hal itulah, karena kemirisan itulah jadinya kayak waduh, miris ya rasanya kayak gini. Akhirnya ada eventnya, ada momennya ikut duta baca atau coba ikut. Oke, berarti pas lah ya Bang, karena mungkin udah ada nih timbul percikan lah permasalahannya, mungkin Abang juga lihat. Tapi kalau Dina tangkap ya Bang dari cerita Bang tadi kayak miss banget loh, karena udah seleting apa yang kita bilang tenaga pendidik lah. Iya. Yang kayak kita udah di zaman yang teknologi, harusnya tuh kayak dinamikanya pasti relatif lah berubah gitu, cuman nggak bisa disamain gitu ya Bang. Ini dari Abang sendiri ya, mungkin apa sih setelah jadi duta baca itu feedback yang Abang dapetin itu apa? Ya mungkin entah itu popularitas makin tinggi mungkin dari Bang Agung loh duta baca gitu, atau gimana gitu?
kadang popularitas itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung kitanya tergantung kita bagaimana menyikapi. Bagi abang, duta baca itu bukan sekedar label, bukan sekedar kayak oh ini duta baca, tapi itu tuh kayak responsibility, itu tanggung jawab yang besar. Makanya itu kenapa abang waktu dilantik rasanya bukan hanya senang, tapi cemas juga. Ada cemasnya juga, ada takutnya juga, kayak ini tanggung jawab besar, ini duta baca gitu. Jadi feedbacknya ada positifnya, ada yang nggak mengenakannya juga gitu, karena mereka kalau misal kayak duta baca nih berarti udah yang pintar banget lah, yang paling suka baca lah, benar. si paling buku lah, apa segala macam, si paling literasi lah. Ya enggak juga kayak gitu. Ya kita punya minat itu, kita punya alasan untuk kita bergerak kenapa jadi duta baca, sehingga ya feedbacknya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau positifnya pasti ada refleks. Dulunya abang juga suka dulu ke Gramedia, dulu suka juga, tapi setelah jadi duta baca kayak mana ceritanya, kalau ke Medan, kalau abang ke Banda Aceh lagi main kayak gitu, pasti abang sempetin ke Gramedia untuk beli buku, untuk lihat baca kayak gitu, pasti ada feedback sendiri kayak gitu. Terus kalau misalnya ke lingkungan mungkin ya abang berharap semoga apa yang udah dilakuin itu berimpact lah. Abang sadar bahwa karena itu masih perdana dan kita masih menemukan pola, abang sadar itu nggak terlalu berimpact kayak wah langsung anak-anak itu langsung jadi si paling suka baca semua. Nggak begitu. Nggak begitu juga. Tapi abang sadar ada perubahan kecil yang abang lakukan kayak gitu. Contoh misalnya kayak abang buat bedah buku, itu ada loh komen-komen kayak bukan komen ya, tapi kayak DM masuk kayak bang aku suka baca buku juga, ini gimana ya kalau misalnya aku mau sharing gimana caranya gitu. Ada feedback daripada mahasiswa kita yang cukup positif kayak gitu. Langkah kecil tapi abang senang gitu, tapi abang bangga dengan itu gitu. Nah jadi ya mungkin itulah kurang lebih feedback yang ada. Berarti mungkin ya sebenarnya mahasiswa UTU ini nggak ada wadahnya aja kali ya Bang? Iya, Padahal ya Bang, kayak angkatan 22 gitu Bang, angkatan 22 dan 3 itu udah banyak penulis webpad loh Bang. Oh iya? Iya, dan bahkan kami juga ada triwulan bedah buku triwulan gitu kan. Jadi kayak bener-bener orang itu ternyata banyak loh, bibit-bibitnya penulis itu banyak gitu. Cuman karena wadahnya aja gitu. Itu gimana kalau waktu triwulan itu gimana? Minatnya mahasiswa kita apa banyak Bang. Banyak. Dan bahkan Ada berapa orang? sempat 15 ya. Ada Ya 15 orang, kemudian cerpen itu cuma diambil sampai 5 Oh, 5 besar. Nah, nanti kami juga bagiin hadiahnya nih Bang. Ada rewardnya lah gitu. Karena yang mana nantinya dari triwulan ini bakal dibukuin. Oh. Jadi tertera lah dari ternyata ada loh karya dari mahasiswa UTU, ada loh bukunya. Itu 5-5-nya atau semua nanti yang dibukuin? 5 itu? 5 aja Bang, karena kan 5 terbaik. Oh iya. Itu pun nanti bakal kami cross check lagi. Apa sih lihat lagi tuh. Yeah. Ini udah bisa atau belum. Tapi bener sih dilihat dari sekarang ya, karena juga mungkin dari abang ya yang punya ide buka perpustakaan mini di gedung terintegrasi. Iya, abang juga sih. Semua pasti punya mimpi lah untuk bisa buka perpustakaan di gedung baru karena mereka kan di sini. Jadi sekarang udah banyak di sana dan udah ramai lah Bang. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan juga ke sana nanti. Ini apa ya Bang? Mungkin kalau kita bilang abang lah ya orang pertama jadi duta baca di kampus UTU nih. Apa sih pesan dan harapan terbesar abang nih buat kami dan selanjutnya? Pesan dan harapan. Buat siapa nih? Buat kami dan duta baca selanjutnya gitu. Buat duta baca selanjutnya. Seperti yang Ala bilang tadi bahwa tanggung jawabnya itu cukup besar gitu. Jadi duta baca itu bukan cuma sekedar brand doang, bukan cuma sekedar nama doang. Ada orang-orang yang menganggap bahwa kayak jadi duta baca lah, jadi duta bahasa lah, jadi ketua inilah, jadi ketua itulah. Itu rasanya kayak suatu pencapaian atau kebanggaan. Tapi percayalah bahwa itu bukan hanya sekedar brand, tapi itu tuh tanggung jawab di balik itu. Jadi
tanggung jawab kita cukup besar, ada ribuan orang mahasiswa untuk kita yang perlu kita tingkatkan literasinya. Rasanya apa ya, nggak perlu muluk-muluk untuk bisa buat mereka semua suka baca, tapi paling nggak buat langkah-langkah kecil seperti yang udah kalian buat, misalnya kayak lomba karya tulis tadi, misalnya buat cerpen dan apa namanya share-share di sosial media ataupun buat bedah buku. Itu kan langkah-langkah kecil, mungkin waktu di bedah buku mungkin ada sekitar cuman 5 orang, 10 orang kayak gitu, tapi paling nggak udah ada step apa ya, sedikit langkah kita untuk bisa meningkatkan literasi di apa namanya di buku. Itu terus kedua, karena kalian duta bacanya itu nggak 1 orang, nggak 2 orang, tapi kalian ada beberapa orang gitu, sehingga Abang harap bisa tetap bekerja sama gitu, untuk bisa tetap kerja sama tim, dijaga komunikasinya, dijaga hubungannya. Kadang mungkin bisa jadi ada crash sedikit, atau enggak nanti ada yang kayak ini dekatnya sama ini, aku kok nggak deket ya, atau enggak lain sebagainya lah gitu, pasti ada yang gitu-gitunya gitu. Ya Abang harap itu boleh kayak gitu, tapi Abang harap tetap dijaga ikatannya satu sama lain, apalagi udah mahasiswa, udah gede, jadi nggak perlu dikedepanin perasaannya atau egonya atau baperannya, tapi dikedepanin rasionalnya gitu. Jadi ini arahnya kemana nih? Apakah ini meningkatkan tujuan kita sebagai duta baca atau enggak gitu. Ya mungkin itu. Mungkin karena di lain waktu ya, besar harapan kami nih dari Duta Baca bisa berdiskusi lagi nih, sharing session dengan Bang Agung, karena dari Bang Agung sendiri tuh background dari teknik, tapi berkarir lah, kita bilang berkarir di dunia kreatif ya Bang. Di dunia kreatif, mungkin bisa jadi motivasi juga lah untuk kami dan mahasiswa di UTU juga, karena sejatinya tidak bisa dipungkiri juga lah, kita juga melihat bagaimana senior, karena senior juga memiliki pengalaman yang lebih lah daripada kita. Gitu sih Bang. Ya. Oke, mungkin yang dinatangkap dari Abang ternyata amanah itu bukan suatu pencapaian terbesar bagi seseorang, melainkan itu adalah tanggung jawab yang harus dituntaskan. Oke Bang Agung, terima kasih Bang Agung udah terima kasih juga Dina udah diundang ke perpustakaan kita yang udah cukup looknya makin baru nih. Makin baru Bang. Ada tambahan Bang? Ya, jadi teman-teman sobat literasi, jangan lupa untuk terus berkunjung ke perpustakaannya kita, karena udah mulai makin keren, makin nyaman. Benar Bang. Ada lesehan, ada kursinya juga, dan bahkan di sini juga udah ada komputer gimana nantinya mahasiswa bisa menggunakan lah gitu. Untuk kerjaan tugas-tugas Jadi kayak coba deh jadiin juga perpus ini jadi rumah keduanya mahasiswa. Betul, itu harus ditanam dalam diri itu. Iya. Oke Bang Agung, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Dina.